mempunyai target artileri yang bisa diarahkan. Oke. Kita langsung masuk ke arah Land of Dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarkyoshi. Cyclops, Baxia, Roger, Yepe dan juga Benedetta. Dan ini dia Genfix Aerowolf hadir dengan Selena Granger, lapu-lapu Chow dan keren Parsha. Let's go into the Land of Dawn. Are you Untuk game yang ready sama pertama. pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di Land of Dawn untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk MPL ID season yang ke-7. Alright. Memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Pulo. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan, mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengamankan ke arah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff, tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Benar banget. Open mappingnya sih agak ini ya, agak bener-bener maksa dengan Basya Shield Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Finn juga agak sedikit sulit untuk di pick off, apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, bukan hanya itu aja, tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile, dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi dari top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi, belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriyan. Iya benar sekali di bagian tengah, namun untuk Fredo Kitty sedikit lagi dan yap ini dia first blood yang terjadi di babak ini. First blood diamankan oleh tim dari Anarkyoshi dengan ada satu buah execute oleh R7 di arah tengah, mendapatkan satu buah keuntungan 4.200 gold kali ini. Dan jangan lupa buat kalian udah ada nih Chowstan untuk 27 April. Iya ini bagus banget ya, kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya skateboard Pak. Oh iya salah, maaf. Oke, tapi ternyata Pin gas depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dengan Rhapsody-nya dan masih bisa di-cover oleh seorang Psycho Professor. Ya, dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Anarkyoshi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Dan ini udah mulai langsung diinisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan purple buff-nya di bagian akhir sehingga mereka sudah setup dan shuttle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi sekali Turtle dibuka begitu saja. Warpan Revolution dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu buah botol dengan Retribution yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Masih ada Rono dan ternyata Psycho yang sebagai satu buah flame shot. Refleksi yang luar biasa membuat permainan dari Anarkyoshi tidak terlihat di sana ya. Dan double kill. Double kill masih dapat oleh tim Genfix Aerowolf. Wow, dihajar habis-habisan untuk RRQ. Kita lihat aja barusan. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari lapu-lapu ataupun Rinasmia menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya, bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup team fight-nya ya, bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan dan ternyata kill spree dapatkan Lemon. Berada ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan Pinnya kali ini bakal coba untuk mengcover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Anarkyoshi. World Marin Position dibuka, Fredo Kitty di arah belakang. Super Awat menggocek begitu saja. Lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Supriyadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh seorang Super Awat Supriyadi. Luar biasa permainannya. Langsung terlihat jelas mekanik dari Super Awat kayaknya. Yap, benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya? Itu menjadi pertanyaan Ji. Yang damage-nya segitu masalahnya. Iya, damage-nya benar-benar udah bakal awalnya sih nggak terlalu sakit, tapi Awat kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal ditetesin lebih sakit lagi. Bakal jauh lebih mengerikan lagi. Sementara untuk Finn udah berubah lagi menjadi bandel, langsung mendabrakkan dirinya karena Rinasmi. Rinasmi mundur dulu ke bagian belakang, tapi Fredo Kitty berhasil untuk memberikan Way of Dragon-nya. Professor, tabrakan di
ditumbangkan, disoliter, diambil jiwa dan raganya di air sungai Pak Pulu. Direnggut begitu saja, hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya, bahkan kalau dari setup turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk setup turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup turtle yang pertama dan mereka ingin lebih. Genflix Ironwolf gak mau ngasih kendor dengan perbedaan network 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert bakal coba untuk memancing. Lihat Retribution siapa kali ini. Professor tadi keluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berhasil melakukan 1 poin tambahan. Satu harus hilang. Beda pada belakang. Filter dengan seorang diri. Lemon is coming. Lihat. Body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Uvinnya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Feather Ice Strike-nya. Sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung ditumbangkan begitu saja. Albert terkena Lele. Lele bukan sembarang Lele. Dan seperti yang udah gue prediksi, lihat Well Striker bisa dulu pas. Unstoppable didapatkan. Ararkioshi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan di mid lane-nya harus hilang. Dan jungle-nya udah mulai diinvasi di menit yang kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Genflix Ironwolf dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena Pak Pulung, Apa itu? gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Ararkioshi. Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Genflix Ironwolf. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Genflix Ironwolf dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Jadi dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Ararkioshi. Ya, tapi ini yang unik juga dari battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu Brute Force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja para pemain dari tim Genflix Ironwolf kali ini. Ingat, mereka memang menang, mereka memang unggul, tapi Ararkioshi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru menit yang ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari networknya sendiri juga walaupun udah ada gapnya, setidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Ararkioshi bisa membalikan walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Genflix Ironwolf menjadi keuntungan untuk mereka. Fredo Kitty depan sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Finn coba untuk bergerak, Albert coba untuk mengadu Retribution lagi menuju ke arah Turtle, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari Nasi, Prefire dikeluarkan, tapi ternyata Retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? R7 bertumbang harus ke arah belakang dari seorang Psycho. R7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah Retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan Turtle lewat Retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan Turtle-nya. Ya, bahkan ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Botol bukan Apakah ini sembarang botol botol. jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat di depan sana dipaksa tim Fighters ke arah belakang untuk space escape saja dari Nasmi dan Pak Pulung. Jujur ya, gue sendiri itu benar-benar respect banget sama seorang Retribution Albert. Tapi ternyata lihat Omong Cobroja berhasil hindari dengan satu buah damage dari seorang awan. Bonfire super out Supriyadi menumbangkan seorang Lemong Dan tadi langsung dipatok sama burung fairy di pasif yang connect daripada seorang Awat. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi Awat. Iya, itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awat. Loh, mendadak Awat datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya, hilang sudah sementara sekarang. Wah, pertarungan Fredo Kitty ngezoning sampai sejauh ini. Wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan Retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yap. Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Iya, dan itu okay. Itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle. Dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedeste dibuka begitu saja. The Wave sekarang suara Vini follow up dan lihat Godlike.
Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan kalah langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini turtle turtle yang keempat. keempat, Ini benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat awatnya, udah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. dia udah lengkap. Ini damage-nya udah bener-bener bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung Tetes hilang sih. kedua juga sudah di off-name ini. Tapi Iya, jujur ya, iya. ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, Yap. ini kalah si Psycho. Walaupun dia udah bikin Athena. Iya, Karena walaupun dia udah masih, punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Queen atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Suprawat Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi Oke. ini harus berhati-hati bagi RRQ Hoshi. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Suprawat Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon. Di pasar Feather Ice Strike dan lihat Death Sonata. Dan ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim Gambling Side of Wolf. Gak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu, hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Kali ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan dan lihat R7 baru saja mendapatkan 1 purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Waduh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu dia, Jelas. Pak. Tadi dia Lord Camp by Living by Mandiri. Sudah dibuka, sudah dilihat. Adanya Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini. Meanwhile, para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka gak ada yang berani keluar ke arah base-nya karena lihat Fredo Kitty sebagai salah satu satpam yang mengawasi parameter di arah depan. Iya, sementara dari RRQ sendiri 4 orang berkumpul di bagian bawah dan ada Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas. Lordnya sekarang menjadi milik dari Gambling Aerof tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari perbedaan network yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000, ini udah bener-bener under banget dari RRQ Hoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, Yap. benar. Harus ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit, agak coba dibuka dari sekarang, final blow-nya. Tapi kayaknya Finn bakal berada di garis depan. Yes, Final blow. final blow-nya dibuka, tapi ternyata Lord-nya pas banget kena langsung PDSC karena belakang Finn sudah silang. Death Sonata dikeluarkan. Ternyata tetap memilih fokus di arah top lane dari para pemain tim Gambling Sarawak. Berhasil mendapatkan ini, bisa sama, ada konten sama sekali Pak Bulu. Yoi, 1 orang mendadak langsung hilang dengan Bottom cukup cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi 1 inhibitor turret. Masih mau coba paksa di arah mid lane-nya. Inhibitor 3 sudah hilang. Menuju fokus ke arah base. PDSC dikeluarkan. Ke arah Psycho. Rinas di depan. Prefester dikeluarkan. Tampakkan dari saya coba dipantau begitu saja. Oh my god. Ini bencana. Gambling Sarawak bakal coba fokus menuju ke arah base dari tim RRQ Hoshi. Serangga masih ada Amar mencoba bertahan. Amar pun sudah harus tumbang. Lemon terkena 1 bola lele. Dan disesin. Sang serigala mengamankan poin yang bersama. Wow, Gambling Aero